Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutin materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita membahas hingga siklus pemberdayaan komunitas gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke tahap-tahap pemberdayaan komunitas, Bapak ingin ngasih contoh-contoh lain mengenai pemberdayaan yang mungkin sering kalian temui mungkin ya. Lebih keseharian kalian gitu ya. Kalau Bapak kan kemarin jelasin tentang suku osing ya, mungkin itu yang berdasarkan Bapak temui, yang berdasarkan Bapak rasakan gitu pada saat waktu dulu ke sana gitu. Nah, Bapak yang ngasih contoh lain misalnya, Pak, apa pemberdayaan itu harus melulu menguatkan kelebihan gitu. Jadi artinya kan kemarin kalau suku osing itu udah punya kelebihan di kearifan lokalnya, akhirnya dikembangkan oleh pemerintah yang akhirnya bisa membuat mereka jadi desa wisata gitu kan ya. Nah, bisa nggak sih muncul dari kekurangan? Bisa, gitu. Kayak misalnya, kita melakukan pemberdayaan karena masyarakatnya memiliki kekurangan. Gitu ya. Misalnya, oh di masyarakat desa bla bla bla, penganggurannya sangat tinggi, gitu. Penganggurannya sangat tinggi, gitu ya. Banyak pemuda yang tidak bekerja karena hanya lulusan SMP, misalnya. Atau lulusan SD, misalnya, gitu. Bisa nggak sih kita memberdayakan mereka-mereka yang nganggur ini gitu, menguatkan mereka karena mereka terhalang oleh kapasitas pendidikan misalnya kan gitu. Bisa nggak sih kita menguatkan mereka? Bisa. Biasanya pemberdayaan itu juga bisa berbentuk dengan pelatihan-pelatihan soft skill. Kayak misalnya, kalau misalnya untuk pemuda-pemuda mungkin dilatih untuk penguatan di penguasaan ilmu komputer misalnya, ataupun untuk ibu-ibu misalnya penguatan di skill menjahit misalnya gitu kan. Jadi artinya biasanya ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakatnya gitu kan ya. Kayak misalnya Bapak pernah nemuin di Cigondewa gitu ya. Bahkan di Cigondewa Rahayu itu, di daerah yang Bapak pernah ke sana, banyak masyarakatnya yang masih buta huruf gitu. Padahal udah berumur gitu kan ya. Nah, akhirnya Bapak dan teman-teman Bapak membuat sebuah taman baca. Membuat taman baca di mana mereka di sana, orang-orang yang buta huruf yang belum bisa membaca, Bapak ajarkan untuk bisa membaca setidaknya, sehingga mereka bisa mengembangkan diri mereka gitu. Nah, di daerah situ masih banyak bahkan yang buta huruf gitu. Nah, jadi artinya pemberdayaan itu bisa juga dilakukan untuk menutupi kekurangan masyarakat yang ada gitu. Mereka diberdayakan untuk bisa bersaing dengan masyarakat lain gitu. Itu contohnya ya. Jadi dari kekurangan pun bisa gitu. Nah, contoh lain, Pak, pemberdayaan komunitas itu apakah harus melulu tentang menghasilkan uang, menguntungkan dari segi ekonomi gitu? Ya, rata-rata seperti itu. Tapi juga bisa kita dengan memberdayakan masyarakat untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi kayak misalnya kalian mungkin kenal ya program yang sempat digalang oleh pemerintah Jawa Barat, yaitu Citarum Harum. Gitu. Citarum Harum, mereka itu masyarakat pinggiran Citarum diharapkan bisa lebih menghargai lingkungan mereka, gitu kan ya. Akhirnya dibuatlah program Citarum Harum yang dimana masyarakat diberdayakan untuk bareng-bareng membersihkan Sungai Citarum, gitu ya. Membersihkan Sungai Citarum agar lebih lestari gitu. Nah, itu juga sebuah pemberdayaan gitu. Jadi artinya memberdayakan atau memanfaatkan tenaga-tenaga yang memang ada di masyarakat gitu. Itu pun karena apa? Karena mungkin ketika Citarumnya juga jadi bersih gitu, jadi asri kembali, itu juga bisa menguntungkan mereka sebagai masyarakat sekitar. Setidaknya konsumsi air jadi lebih baik gitu kan ya. Jadi artinya itu pun adalah sebuah pemberdayaan masyarakat gitu, dengan menjaga alam gitu. Yang bisa mungkin alam tersebut pada akhirnya ketika sudah membaik bisa mereka manfaatkan. Yang tadi mungkin bisa juga dari segi ekonomi mereka meningkat dengan memanfaatkan Citarum yang sudah bersih. Gitu kan ya. Jadi artinya pemberdayaan itu tidak melulu kita harus memanfaatkan kelebihan gitu. Tapi kekurangan pun harus ditutupi gitu. Kayak misalnya Citarum itu kekurangannya kan kotor dan lain-lain, akhirnya menggalakkan pemberdayaan masyarakatnya untuk bersama-sama membersihkan Sungai Citarum. Itu ya, dipaham ya?
Itulah pemberdayaan komunitas gitu. Jadi biasanya bisa berbentuk penyuluhan, pelatihan juga bisa gitu ya. Jadi kayak nggak melulu harus pemerintah yang melakukan gitu, bisa juga kita semua yang membantu masyarakat untuk bisa lebih berdaya gitu. Pahamnya sampai sini ya? Semoga kalian bisa memahami apa itu pemberdayaan gitu. Nah, lalu lanjut ya ke materi selanjutnya, itu ada tahap-tahap pemberdayaan komunitas. Tahap pertama adalah tahap penyadaran dan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian. Nah, itu ya. Jadi tahap pertama adalah kita harus menyadarkan masyarakat bahwa perbaikan itu diperlukan. Perbaikan itu diperlukan. Kayak di sini adalah penyadaran dan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian. Jadi artinya di sini kayak program Citarum Harum itu kita berusaha untuk, pemerintah Jawa Barat berusaha untuk menimbulkan kepedulian masyarakat daerah Citarum untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga sumber daya alam tersebut tidak hanya menjadi sumber penyakit bagi mereka sendiri gitu kan ya. Lalu yang kedua, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sehingga dapat mengambil peran dalam komunitasnya. Dan tadi digalakanlah sebuah penyuluhan, sebuah pelatihan, bahwa misalnya yang tadi banyak yang nganggur dikasih wawasan untuk soft skillnya ditambah, kayak misalnya bisa menjahit, terus bisa mengoperasikan komputer, itu adalah sebuah penambahan pengetahuan, kecakapan gitu. Jadi itu pun termasuk sebuah pemberdayaan gitu. Orang-orang yang tidak bisa baca, buta huruf, terus kita berdayakan agar bisa membaca gitu, agar bisa membaca sehingga mereka bisa bersaing dengan orang-orang di luaran sana gitu. Lalu peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga akan terbentuk inisiatif dan kemampuannya yang inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Betul, kurang lebih sama kayak yang tadi gitu kan ya. Kecakapannya ditambah, kreativitas ditambah gitu, keterampilannya ditambah gitu. Itu pun sebuah pemberdayaan. Jadi masyarakat yang tadinya kurang berdaya, kita berdayakan gitu, kita kasih kekuatan lebih dengan kita ngasih ilmu-ilmu yang kita punya gitu. Paham ya? Lalu pendapat Terry Wilson meliputi awakening atau penyadaran, understanding atau pemahaman, dan harnessing atau memanfaatkan, dan using atau menggunakan. Jadi itu tahapannya ya, kayak menurut Terry Wilson gitu. Itu kurang lebih menyadarkan, membuat mengerti, lalu diberi pemahaman, lalu sehingga mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka miliki gitu ya, dan juga bisa mengembangkan, bisa menutupi apa yang tidak mereka miliki, akhirnya mereka memiliki gitu. Paham ya? Dan juga akhirnya bisa menggunakan gitu ya, ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Itu juga sebuah pemberdayaan gitu. Nah, ada juga aktor pemberdayaan komunitas, diantaranya satu, pemerintah. Peran dalam pemberdayaan pemerintah biasanya adalah menetapkan kebijakan, terus formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Itu tugasnya pemerintah. Bentuk output perannya adalah misalnya menetapkan peraturan dan penyelesaian sengketa misalnya ya. Terus fasilitasnya ada yang harus diberikan pemerintah, biasanya berbentuk dana, jaminan, alat, teknologi, manajemen, dan edukasi. Nah, jadi biasanya pemerintah itu setidaknya memberikan dana kepada mereka yang ingin diberdayakan gitu. Mesti ada dana lebih untuk pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu juga pokoknya masalah support sistemnya itu ada di pemerintah gitu. Baik itu berbentuk edukasi, baik dana dan alat-alat misalnya. Itu pemerintah punya peran itu. Lalu yang kedua ada swasta. Kontribusinya terhadap formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi juga kurang lebih sama kayak pemerintah. Lalu sama juga tugasnya adalah dana, alat, teknologi. Fasilitas yang mereka berikan adalah dana, alat, teknologi, tenaga terampil, dan sangat terampil. Jadi artinya ini pemerintah dan swasta itu ya sama-sama saja sebenarnya kan. Jadi aktor mereka adalah sebagai penopang. Peran mereka adalah sebagai penopang agar pemberdayaan bisa berjalan gitu. Nah, bisa dari pihak pemerintah, bisa dari pihak swasta gitu. Nah, pihak swasta itu yang kayak gimana sih? Misalnya perusahaan-perusahaan, terus atau enggak universitas-universitas swasta yang ingin membantu. Misalnya kan kalau dalam kuliah itu ada yang namanya kuliah kerja nyata gitu kan ya. Nah, jadi misalnya dalam KKN itu universitas swasta ini pengen juga ngebantu misalnya masyarakat daerah kampusnya untuk lebih maju gitu. Akhirnya si mahasiswanya diberdayakan untuk membantu masyarakat tersebut gitu. Nah, itu pun pihak swasta pun misalnya kalau
Kalau yang lain perusahaan-perusahaan misalnya, kayak misalnya, oh ada pabrik nih buka di suatu daerah misalnya, pabrik tekstil atau enggak pabrik bahan bangunan misalnya atau apapun itu, mereka bukanya di salah satu daerah, dan terus mereka ingin mengambil tenaga kerjanya itu dari masyarakat daerah tersebut gitu. Jadi mereka yang pengangguran di daerah tersebut direkrut untuk jadi karyawan di pabrik tersebut gitu. Itu pun termasuk salah satu peran swasta gitu. Kalau tadi pemerintah kayak misalnya yang suku asing yang Bapak jelasin, atau enggak desa Cirende gitu kan. Jadi desa wisata karena ditetapkan oleh pemerintah dan dibantu untuk dipromosikan oleh pemerintah. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, lalu ada aktor lain yaitu masyarakat yang tentu tugasnya adalah berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Gitu. Peran mereka adalah, ini kan yang mau kita kembangin adalah mereka gitu. Yang mau kita berdayakan adalah masyarakat gitu. Jadi mereka harus berpartisipasi dong. Mereka yang melakukan, mereka yang bergerak dengan support sistem yang sudah dikasih oleh pemerintah atau swasta. Gitu. Paham ya? Nah, lalu fasilitasnya adalah tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih. Jadi artinya di sini mereka diharapkan jadi tenaga yang terdidik. Karena tadi fasilitasnya pendidiknya sudah dikasih oleh swasta atau pemerintah. Yang misalnya ada penyuluhan, terus ada pelatihan, yang tadi Bapak jelaskan itu biasanya swasta dan pemerintah yang memberikan gitu. Tapi peran masyarakat adalah ikut serta sehingga mereka menjadi tenaga yang terlatih untuk mengembangkan, memberdayakan diri mereka sendiri sebagai sebuah masyarakat. Gitu. Paham ya? Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas. Yang pertama, kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kesediaan itu penting. Jadi masyarakatnya mau dulu untuk diberdayakan. Jangan sampai mereka sudah tidak mau terus kita paksakan, tentu itu akan menghambat proses pemberdayaan yang kita inginkan. Yang kedua, adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dan pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri. Ya. Ketiga, ketergantungan adalah budaya. Dengan keadaan masyarakat yang sudah terbiasa dengan hierarki, birokrasi, dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas. Keempat, dorongan dari pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat. Ya, jadi ini tuh apa ya? Kesediaan masyarakat, terus dorongan individu di masyarakat itu juga sangat mempengaruhi gitu. Pemberdayaan komunitas, baik itu bisa memperlambat atau mempercepat. Jadi di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Bisa ada yang memperlambat, bisa ada yang cepat gitu. Nah, lalu adanya batas pemberdayaan terutama terkait dengan siklus pemberdayaan, kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. Ya, jadi motivasi orang itu juga berbeda-beda sehingga ini akan mempengaruhi pemberdayaan komunitas, apakah akan menjadi lebih mudah dilaksanakan atau lebih sulit. Ketika misalnya motivasinya memang tidak ada, tentu akan lebih sulit gitu. Tapi ketika motivasinya ada dari masyarakatnya sendiri untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, pasti itu akan mempermudah sebuah pemberdayaan komunitas. Ya. Adanya kepercayaan para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya. Tentu ini akan mempercepat ya. Karena kepercayaan dari pemimpin itu penting gitu untuk masyarakat bisa lebih mengeksplor dirinya sehingga diberi keleluasaan kepada masyarakatnya untuk memanfaatkan hal-hal yang mereka miliki dan bisa lebih berdaya. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat gitu ya. Terus pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya, resource yang besar baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Gitu. Jadi artinya di sini kenapa pemerintah dan swasta yang bertindak biasanya mereka punya dana, punya keuntungan lebih, punya kelebihan di hal ekonomi. Jadi akhirnya pemerintah dan swasta lah yang menjadi penyokong gitu. Karena mungkin untuk masyarakat biasa sendiri belum tentu punya modal yang besar untuk memberdayakan masyarakat. Gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan gitu ya. Semoga kalian paham apa yang Bapak jelaskan mengenai pemberdayaan komunitas. Sekali lagi, pemberdayaan itu tidak melulu misalnya harus tentang memanfaatkan kelebihan
itu harus itu manfaatkan kelebihan, tapi juga bisa dari menutupi kekurangan adalah sebuah pemberdayaan juga gitu. Misalnya kita memberdayakan bahwa masyarakat yang tidak bisa membaca, dan kita melakukan pemberdayaan kepada mereka, akhirnya mereka bisa membaca. Itu pun sebuah pemberdayaan. Punya tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian harus temukan program pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah dilakukan di Indonesia. Ya. Temukan program pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah dilakukan di Indonesia. Banyak sekali program pemerintah ataupun swasta yang sudah dilakukan dalam memberdayakan masyarakat. Kalian tinggal searching aja di internet, temukan pemberdayaan apa saja sih yang pernah terjadi. Terus temukan alasan kenapa swasta dan pemerintah melakukan pemberdayaan di desa tersebut misalnya. Kayak misalnya karena di sini desa tersebut kayak yang tadi Wasing misalnya, berarti faktor yang mendorong pemerintah melakukan pemberdayaan kepada mereka adalah karena mereka punya kearifan lokal yang sangat baik yang bisa diperkenalkan ke masyarakat luar dan dianggap unik gitu. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk melakukan pemberdayaan kepada mereka. Ataupun yang saya lakukan pada saat itu di daerah Cigondewa Rahayu, saya melihat dan teman-teman saya melihat bahwa banyak orang yang masih buta huruf. Yang akhirnya saya melakukan pemberdayaan dengan membuat taman baca sehingga mereka bisa belajar membaca dengan kita sebagai pendidiknya gitu. Berarti kan alasannya adalah karena banyak penduduk yang belum bisa membaca gitu. Ataupun misalnya perusahaan membuat pabrik di suatu daerah, membuat perusahaan di suatu daerah agar bisa memberdayakan masyarakatnya bekerja di perusahaan mereka gitu. Bisa dapat pekerjaan karena mungkin alasan mereka adalah melihat bahwa daerah tersebut banyak pengangguran gitu. Nah, jadi itu juga sebuah pemberdayaan masyarakat. Jadi memberdayakan sumber daya manusia yang ada gitu. Nah, sekarang kalian coba temukan contoh-contoh pemberdayaan yang pernah dilakukan di Indonesia yang ada boleh searching di internet, lalu kalian temukan alasannya kenapa pemberdayaan dilakukan di tempat tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.